hidup sehat, holistik dan seimbang. Hati edukasi solusi, pengetahuan yang bermakna, informasi kesehatan herbal, alamiah dan aman. Pengembangan diri hidup lebih harmonis tak terlupakan. Edukasi, pusat pengetahuan, sehat dan bahagia. Jasa pijat, copywriting, iklan, toko online, semuanya ada. Temukan solusi lengkap, hidup lebih sehat dan bermakna. Bersama Edukasi, menggapai hidup yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Ketemu lagi di channel Edukasi dalam kondisi yang insya Allah sehat. Harapannya buat teman-teman juga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Insya Allah dimudahkan ya segala urusannya. Tanggal 2 Desember ini kita ketemu masih dalam pengharapan. Program ini seperti biasa saya akan cerita tentang disabilitas, dan harapan saya ini bisa jadi sebuah referensi, sebuah pengetahuan untuk teman-teman yang mau bersosialisasi dengan kami, teman-teman disabilitas, dengan yang tepat atau akurat dan terukur. Kemarin kita sudah bahas part 1, bagaimana jika teman-teman ketemu dengan tunanetra di keseharian. Nanti kalau belum tonton bisa nonton videonya di deskripsi video ini ya. Kali ini kita akan lanjut di part 2, bagaimana jika teman-teman ketemu dengan disabilitas netra atau sensorik atau tunanetra. Tapi apapun istilahnya, yang dikenal tunanetra itu intinya adalah orang yang nggak bisa melihat, itu intinya, gitu ya. Jadi istilah disabilitas nanti teman-teman bisa telusuri di video-video sebelumnya, dan untuk part 1 season mengenal disabilitas tunanetra, part satunya nanti di deskripsi video ini ada. Oke. Kita lanjut ketika teman-teman ketemu dengan disabilitas netra, mau yang sudah kenal ataupun yang belum kenal, itu jangan memperlakukannya seperti anak kecil. Contohnya bagaimana sih? Seperti anak kecil. Misalnya gini, kita tiba-tiba langsung nanya, sudah makan apa belum? Ini kan kalimat-kalimat yang sederhana sebenarnya, nggak masalah sebenarnya. Tapi buat orang netra dalam nggak semua ya, tapi secara etika komunikasi ini membuat kitanya jadi agak mikir. Kayak saya ini misalnya dapat pertanyaan, lagi ketemu nih, tiba-tiba nyeletuk pertanyaannya, sudah makan apa belum? Tuh saya kayak berpikir, emang badan saya sekurus itu ya, sehingga pertanyaannya tuh tentang makanan. Kalau nggak ditanya saya udah sehat, sudah melakukan kegiatan yang positif yang lain, misalnya sudah sholat apa belum, itu kan lebih enak ya, lebih memotivasi ketimbang mempertanyakan. Mending kalau pertanyaannya ini mengedukasi, tapi ini cenderung ya pertanyaan basa-basi aja sebenarnya, sudah makan apa belum. Toh juga yang bagus itu adalah, yuk kita makan bareng, jadi kita ajak ke warung, itu lebih enak tuh. Nah tapi ya itu hanya sebuah wawasan ya, artinya nggak harus ketemu tunanetra tuh langsung diajak makan, karena pastikan komunikasinya. Jadi jangan dibiasakan seperti bertanya kepada bayi atau anak kecil, karena itu sangat sensitif sebenarnya. Jadi kalau kita ketemu, buang jauh-jauh kata-kata sudah makan atau belum. Lebih baik ditanyakan hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih memotivasi. Kalau saya biasanya ketika sudah
teman-teman yang sudah kenal saya sudah teredukasi. Ya ukurannya adalah tentang usaha, cerita tentang yang lain yang justru itu malah membuat saya termotivasi untuk terus berupaya berusaha dan melakukan kegiatan produktif. Salah ya, jadi pertanyaan sudah makan atau belum itu kurang pas. Yang poin selanjutnya ini poin keempat. Kemarin kita di video sebelumnya sudah ada 2 poin. Nah, ini poin 1 tadi tentang jangan memperlakukan seperti anak kecil. Nah, poin yang keempat adalah jika teman-teman ketemu kemudian mau melakukan bantuan gitu ya, mau membantu atau misalnya ingin melakukan komunikasi yang intens, itu dipastikan apa yang bisa dibantu. Jadi selalu katakan apa yang bisa dibantu nih. Misalnya ada kita ketemu, dia lagi jalan, atau kita lagi santai aja, terus iseng pengen ngobrol, tanya saja dengan kalimat-kalimat yang lebih enak. Kira-kira apa nih yang bisa dibantu? Terus pastikan juga, misalnya dibantu ini jangan langsung disentuh ya. Karena ada juga yang sebagian orang nggak nyaman kalau kita tiba-tiba langsung disentuh, misalnya langsung tangannya dipegang, langsung kita tarik gitu, itu jangan. Jadi pastikan komunikasinya dijaga. Karena ada juga nih pengalaman dari beberapa teman yang cerita. Misalnya dia lagi jalan, kemudian dia sebenarnya mau nyebrang, ya mau nyebrang dan setelah kondisinya kosong itu nggak ada apa-apa langsung ditarik aja orangnya. Jadi dia kaget dan itu bisa jatuh. Dan ada juga yang mengalami kondisi malah jatuh airnya. Jadi langsung ditarik. Padahal seharusnya diajak komunikasi dulu, misalnya mau nyebrang atau mau apa ditanya. Jadi biar kita enak keperluannya apa, yang bisa dibantu apa. Ini poin keempat. Mungkin 4 poin ini saya kira kalau teman-teman bisa mengembangkan dan bisa berkomunikasi dengan kami disabilitas netra dengan baik dan nggak ada unsur yang sifatnya menganggap kita itu nggak tahu apa-apa atau serba tahu. Jadi intinya kami itu sama seperti teman-teman ya, butuh belajar, butuh tambah informasi, butuh juga wawasan baru karena nggak mungkin kita semuanya langsung tahu. Misalnya kita sudah 1 kali ngobrol, sudah 2 kali ngobrol gitu ya kan, kita baru dengar suaranya. Tapi jangan sekali-kali itu diucapkan saya siapa. Setelah kita jawab, oh ini Pak si A gitu. Nanti ada kalimat sanggahan atau kalimat informasi berikutnya. Kok tahu ya? Itu juga nggak perlu. Karena kita kan sudah dengar suaranya, kita bisa mencium aroma, kita juga bisa memastikan gaya-gaya suaranya. Jadi tentu saja namanya orang dikasih nggak lihat ya, tentunya ada sisi-sisi yang bisa digunakan untuk mendeteksi siapa-siapa yang ada di sekitar kita. Nah, perlu teman-teman ketahui kondisi disabilitas itu sebenarnya takdir ya, kita nggak bisa milih. Tapi takdir itu bukan juga sebuah hal yang perlu kita masalahkan. Yang penting sekarang adalah kita bisa berdampingan, bisa bersosialisasi dengan baik dan menjadi bagian dari masyarakat yang insya Allah bisa memberikan kontribusi, bukan hanya dianggap sebelah mata. Fix ya, itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.